Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan memohon hikmat dan pengertian, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami dengan baik, dan oleh firman-Mu, iman kami semakin dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Petrus 2, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikian 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 3. Renungan kita saya beri tema gereja yang bertumbuh. Saudara-saudara, gereja yang hidup adalah gereja yang bertumbuh. Bertumbuh baik secara kualitas rohani maupun secara kuantitas atau jumlah. Sesungguhnya Tuhan merindukan agar gerejanya bertumbuh dengan baik. Nah, pertanyaannya seperti apa ciri-ciri gereja yang bertumbuh? Maka kita lihat yang pertama, bahwa gereja yang bertumbuh selalu memiliki kerinduan untuk mencari pengajaran yang benar. Di dalam ayat yang kedua, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Air susu yang murni dan rohani tentu ini menunjuk kepada firman Tuhan yang berotoritas. Firman Tuhan yang dapat memberikan kita pertumbuhan rohani. Firman Tuhan yang menjadi dasar iman, yang memimpin kita kepada kepastian keselamatan. Dan firman Tuhan juga sekaligus menuntun kita di dalam perjalanan kehidupan kita, supaya kita semakin mengerti apa yang merupakan kehendak Tuhan, dan kita mengikuti kehendaknya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu bisa kita perhatikan di dalam ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Datang kepada batu yang hidup. Batu yang hidup menunjuk kepada Yesus Kristus. Datang kepada Dia dengan kerinduan, agar senantiasa memiliki hubungan yang akrab atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Kristus, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Kristus, maka kita akan semakin serupa dengan Kristus. Serupa dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perasaan, dan juga di dalam segala tindakan kita. Dan yang ketiga, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mau merelakan dirinya dipakai Tuhan bagi pembangunan rohani. Dalam ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus Yesus atau karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, saudara-saudara, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang melayani atau yang mau menjadi berkat bagi orang lain. Mengapa kita melayani? Karena Kristus sudah lebih dahulu melayani kita. Jadi tidak mungkin gereja bertumbuh tanpa melayani. Dia sudah mengorbankan dirinya, dan pengorbanan Kristus itu sangat mahal, tidak bisa dibandingkan dengan perak ataupun emas atau benda-benda berharga yang ada di dunia ini. Melalui pengorbanannya lah saudara dan saya mengalami penebusan. Kita ditebus, kita dipilih menjadi umatnya. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Kristus, terutama bicara tentang kepastian keselamatan. Jadi, kalau saudara ingin bertumbuh, tetaplah sungguh-sungguh di dalam firman, memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, dan berilah dirimu dipakai Tuhan dalam pelayanan yang mulia.
Selagi masih ada kesempatan, mari kita mempergunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita, supaya kita menjadi alat keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menyelamatkan kami, dan Engkau memilih kami untuk menjadi alat keselamatan. Pakailah kami Tuhan, supaya kehidupan kami boleh berbuah, dan melalui kehidupan kami, banyak orang diteguhkan, banyak orang dipimpin kepada Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.